Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Dea Zulinda, STB 4271, Prodi Manajemen Pemasyarakatan Kelas A, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang Badan Layanan Umum. Pertama, kita harus mengetahui apa itu Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Pada prinsipnya ada dua, yaitu efisiensi dan produktivitas. Unit kerja pada tiap kementerian negara, lembaga pemerintah non-kementerian negara, atau lembaga negara diperkenankan dalam hukum keuangan negara untuk mengelola keuangannya sendiri. Apabila suatu unit kerja berkehendak mengelola keuangannya, terlebih dahulu harus berubah menjadi Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kementerian Negara, lembaga pemerintah non-kementerian negara, atau lembaga negara yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara secara mandiri. Walaupun pengelolaan keuangan dilakukan secara terpisah dengan instansi induknya, namun tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan keuangan negara. Tujuan dari BLU ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana dicita-citakan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana kita tahu ciri dan karakteristik dari Badan Layanan Umum? Berikut adalah cirinya. Yang pertama, berkedudukan sebagai instansi di lingkungan pemerintah. Yang kedua, menyediakan barang dan atau jasa yang dijual kepada masyarakat. Yang ketiga, tidak mengutamakan mencari keuntungan. Dan yang terakhir, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya, ada syarat pembentukan Badan Layanan Umum. Syaratnya ada 3, yaitu persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Persyaratan substantif ini terpenuhi ketika instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa layanan umum. Yang kedua, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Dan yang terakhir, pengelolaan dana khusus dalam kerangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, untuk persyaratan teknis terpenuhi apabila kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsi layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui Badan Layanan Umum sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian negara, atau lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Dan yang kedua, kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat, sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan Badan Layanan Umum. Lalu, syarat yang terakhir harus memenuhi persyaratan administratif, yaitu pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, pola tata kelola. Yang ketiga, rencana strategis bisnis. Yang keempat, laporan keuangan pokok. Yang kelima, standar kekayaan minimum.
Dan yang terakhir, laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Nah, begitu adalah tata cara pembentukan Badan Layanan Umum. Bagaimana jika BLU ini tidak memenuhi syarat lagi? Maka penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum akan berakhir apabila dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Menteri, pimpinan lembaga non-kementerian, atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan, pencabutan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum oleh Menteri Keuangan ketika Badan Layanan Umum yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, administratif, seperti yang dijelaskan tadi. Dan yang terakhir, pencabutan status karena berubah menjadi badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Nah, berikut adalah contoh badan layanan umum di Indonesia. Terdiri dari 4, yaitu Universitas Negeri, contohnya Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Negeri Yogyakarta. Contoh badan layanan umum di bidang kesehatan atau laboratorium, yaitu Pusat Veteriner Farma dan Rumah Sakit Umum, Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan yang terakhir, BLU ini juga ada di Balai Uji Kendaraan Bermotor. Contohnya Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor atau disingkat dengan BPLJ-SKB yang bekerja sama dengan Kemenhub. Nah, berikut adalah berita Indonesia memiliki 248 BLU dengan aset kelola 1 triliun lebih atau 1.170 triliun. Di sini ada 5 bidang yang dikelola oleh BLU. Yang pertama, sebanyak 107 di bidang kesehatan, sebanyak 105 di bidang pendidikan, sebanyak 9 di pengelola dana, sebanyak 6 pengelola kawasan, dan 21 BLU barang atau jasa lainnya. Selanjutnya, ada standar dan tarif layanan. Sebelum membentuk sebuah badan layanan umum, maka harus memenuhi kedua standar tersebut. Yang pertama, standar layanan BLU harusnya memenuhi syarat yang kita singkat dengan SMART. Specific, Measurable, Attainable, Reliable, and Timely. Spesifik yaitu fokus pada jenis layanan. Misalnya, di bidang kesehatan tadi, ada contoh rumah sakit. Nah, yang selanjutnya, measurable itu dapat diukur, attainable dapat dicapai, reliable relevan dan dapat diandalkan, dan timely itu tepat waktu. Selanjutnya, faktor yang harus dipertimbangkan untuk menentukan tarif layanan yaitu kontinuitas dan pengembangan layanan, yang kedua daya beli masyarakat, yang ketiga asas keadilan dan kepatutan, yang keempat kompetisi yang sehat. Nah, standar pelayanan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Standar pelayanan yang digunakan adalah standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian negara, atau pimpinan lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Nah, standar pelayanan minimum ini adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.
Pertimbangan faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi diharapkan agar tarif layanan itu tidak memberatkan, sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian positif bagi penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum di kalangan masyarakat. BLU ini melakukan pelayanan secara berkesinambungan. Sebenarnya, BLU ini tak boleh mengabaikan faktor-faktor yang telah ditentukan dalam menentukan tarif layanan misalnya, karena boleh berdampak negatif bagi masyarakat maupun pelayanan yang akan diberikan. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.